Oke, masih dengan Profesor Kardus. Ya, setiap program yang dijalankan pada perangkat teknologi tinggi yang umum kita gunakan, seperti ponsel, Android, komputer, sistem robotik, atau teknologi-teknologi mutakhir terbaru, pasti menggunakan IC atau prosesor atau microchips sebagai otak atau pusat pengolahan instruksi data. Diketahui setiap instruksi, perintah, perhitungan, pembacaan data untuk menjalankan program dan sebagainya, semuanya dikerjakan oleh perangkat yang disebut dengan microchips atau prosesor, yakni komponen semikonduktor yang tersusun dari sirkuit dengan beberapa bagian seperti halnya I/O, control unit, register, check, clock, dan sebagainya. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah mengulasnya. Link konten tersebut akan Profesor Kardus sisipkan di deskripsi. Tapi yang pasti, semua microchips atau prosesor bekerja dengan mengambil data dalam bentuk kode biner atau bit untuk nantinya dikerjakan dalam sistem yang menaungi banyak transistor. Transistor-transistor inilah yang menerjemahkan data dengan cara memanipulasi arus elektron, karena bentuknya mirip dengan saklar on atau off yang mewakili bit 0 atau 1 yang nantinya akan diproses, di mana nantinya transistor-transistor dan komponen seperti halnya resistor tersebut akan disusun untuk membangun blok-blok gerbang logika. Gerbang-gerbang logika inilah yang nantinya digunakan untuk sistem operasi logika pada otak komputer. Ya, semakin besar jumlah gerbang logika yang dapat dibangun, artinya prosesor atau CPU akan semakin cerdas dan canggih. Karena itu, saat ini perlombaan di bidang teknologi prosesor adalah dengan cara memaksimalkan jumlah gerbang logika yang dapat dikemas dalam satu sirkuit. Saat ini, prosesor-prosesor super canggih bahkan dapat mengemas ratusan juta gerbang logika, yang artinya untuk menciptakan banyak gerbang logika yang akan dibangun, tentunya ukuran transistor-transistor harus diperkecil agar sirkuit dapat memuat puluhan miliar transistor untuk membangun gerbang-gerbang logika. Karena itu, persaingan utama di bidang semikonduktor dunia saat ini adalah dengan cara memperkecil ukuran transistor seminiatur mungkin agar ratusan miliar transistor dapat muat dalam satu sirkuit atau satu microchips. Saat ini, transistor terkecil berukuran 2 nanometer, di mana negara-negara yang menaungi raksasa manufaktur semikonduktor besar seperti halnya Amerika Serikat, China, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Uni Eropa terus berupaya dan berlomba untuk menghasilkan ukuran transistor sekecil mungkin. Saat ini, perusahaan raksasa seperti halnya Intel Amerika Serikat, Samsung Korea Selatan, dan TSMC Thailand telah mampu membuat transistor 2 nanometer untuk chips canggih mereka. Ya, diketahui negara-negara seperti Amerika Serikat, Taiwan, dan Korea Selatan dapat mengembangkan transistor 2 nano atau 1,8 nanometer. Diketahui karena mereka memiliki kemudahan untuk memiliki mesin litografi EUV atau extra ultraviolet, di mana satu-satunya perusahaan yang mampu menciptakan mesin super canggih EUV untuk mencetak prosesor adalah ASML Holding dari Belanda. ASML diketahui memonopoli mesin litografi EUV karena perusahaan ini telah menggelontorkan penelitian hingga puluhan miliar euro khusus untuk menciptakan EUV litografi ini sejak 30 tahun yang lalu. Karena itulah teknologi litografi EUV sangat sulit untuk ditiru. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah membahas cara kerja dan fakta tentang mesin litografi tercanggih di dunia ini. Dan untuk lebih jelasnya, link konten tersebut akan Profesor Kardus sisipkan di deskripsi. Ya, garis besarnya diketahui ada 2 jenis litografi saat ini. Yang pertama,
adalah mesin litografi konvensional atau DUV, Deep Ultraviolet, yang memiliki resolusi lebih rendah dengan panjang gelombang spektrum di kisaran 100 hingga 300 nanometer. Karena itulah DUV tidak bisa digunakan untuk mengukir substrat atau transistor di bawah 5 nanometer. Diketahui untuk DUV hampir semua negara besar mampu memproduksinya, seperti halnya perusahaan-perusahaan seperti Nikon, Canon, Zeiss, ASML, dan lain-lain. Namun, untuk jenis mesin litografi EUV yang memiliki resolusi lebih tinggi di rentang 10 hingga 100 nanometer yang dapat digunakan untuk mengukir transistor 5 nanometer, diketahui hanya ASML lah satu-satunya yang mampu menciptakannya. Karena itu, satu unit EUV bisa berharga hingga 5 triliun rupiah. Namun, disinilah masalahnya. Tahukah Anda, mengapa Cina yang saat ini merupakan raksasa teknologi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat tak dapat mengikuti jejak Amerika Serikat, Korea Selatan, atau Taiwan untuk memproduksi transistor 2 nanometer guna mempercanggih produk-produk elektronik mereka? Ya, hal ini tentunya berkaitan dengan rivalitas Cina dan Amerika Serikat di berbagai lini, baik perdagangan, iptek, ataupun militer. Karena ASML yang notabene adalah Belanda sangat bergantung pada Amerika Serikat dalam berbagai bidang selain semikonduktor. Ya, diketahui lobi Amerika Serikat terhadap sekutunya Belanda sangatlah kuat. Intervensi Amerika Serikat membuat ASML dilarang untuk menjual dan bekerja sama dengan Cina soal teknologi EUV. Karena itulah saat ini Cina terhambat untuk meningkatkan teknologi mereka, dan mau tidak mau Cina masih harus mengandalkan teknologi DUV buatan dalam negeri mereka. Namun permasalahannya, Cina bukanlah negara seperti Indonesia. Cina memiliki sumber daya manusia di atas rata-rata negara maju. Ya, dari keterbelengguan itulah diketahui sejak tahun 2022 kemarin, Cina mulai melakukan upaya untuk mengembangkan teknologi EUV secara mandiri. Karena memang menciptakan spektrum cahaya layaknya korona matahari atau EUV dalam perangkat vakum memang ultra sangat sulit. Dan sejak tahun 2022, berbagai kompetisi akademik dilakukan untuk membuat program penelitian EUV. Diketahui ratusan lembaga eksperimental dan universitas-universitas Cina tak henti membuat konsep eksperimental sejak tahun 2022. Bahkan pada tahun 2023, kerjasama antara Huawei dan SMII atau Shanghai Microelectronic Equipment berhasil menghasilkan satu paten untuk teknologi EUV dengan sistem yang berbeda daripada teknologi milik ASML Holding. Seperti yang kita tahu, teknologi ASML menggunakan teknik plasma yang diproduksi oleh laser dengan menciptakan plasma dari timah yang diuapkan. Namun, paten terbaru Cina menurut Profesor Zhao Yongpeng, teknologi mereka menggunakan teknik LDP, di mana laser menguapkan sejumlah kecil timah hingga kemudian membentuk awan di antara dua elektroda, yang kemudian tekanan tinggi akan dihantamkan pada awan timah untuk mengionisasi energi atom hingga menghasilkan plasma EUV. Bahkan pada Februari 2025 ini, dalam sebuah buletin teknologi Tiongkok, sebuah konsep dengan nama SSMB EUV juga tengah dimatangkan. Dan diketahui pada 2024 lalu, Tiongkok telah menginvestasikan sekitar 37 miliar euro atau sekitar 626 triliun rupiah untuk pendanaan eksperimen dalam 5 tahun ke depan. Karena menciptakan perangkat EUV sangatlah rumit dengan sistem ultra presisi dan teknologi tinggi. Bahkan satu unit mesin EUV ASML disusun dari lebih 100.000 komponen super presisi dalam ruang vakum. Karena itulah
Menurut beberapa pengamat, produk EUV domestik Tiongkok ini pastinya memerlukan waktu untuk disempurnakan. Bahkan bisa memakan waktu hingga 8-10 tahun ke depan. Karena faktanya, ASML telah melakukan eksperimen berjenjang sejak tahun 1980-an untuk menyempurnakan teknologi EUV mereka. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang teknologi EUV litografi dari Tiongkok terbaru. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi genius. Profesor Kardus dari ASML Holding mengabarkan.